Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan, di hari yang baru ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau terus tinggal dalam kemurahan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin setiap langkah hidup kami. Kami tidak mau berjalan sendiri, bahwa kami terus masuk dalam rencana-Mu Tuhan, karena kami percaya itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji, menyembah, mengangkat suara kami, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu melingkupi kami, menguasai kami, mengubahkan kami, membangkitkan kami semua pagi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Amin.
selalu kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami tinggikan namamu ya Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak kami haleluya. sembah, Yesus Haleluya, Tuhan. haleluya, Sekian haleluya. Oh, Sikara Maya Ramaya 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 Ramase. Haleluya. Oh, Sikara Maya Ramaya Ramaya Ramase. Kami Terima kasih Yesus. kami bersyukur, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus tinggikan namamu ya Tuhan. Kami percaya Kau lebih dari segalanya. Kau Allah kami, Kau Raja kami, Kau Kami Tuhan tinggikan kami. Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami Hanya Kau tenang yang layak, bersamamu Tuhan. Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekian ramaya 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 ramaya. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, amin. Di saat badai bergelora, amin Tuhan, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayapmu, Haleluya. naungiku Amin. dalam kuasamu. Di saat badai bergelora,
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan, jiwaku tenang dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Lihat kuasanya, Haleluya. dalam keheningan. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang Ku Tuhan, akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab kau Allahku. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Kami mau tetap tenang. Kami mau terus ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya Kau Allah yang terus menyertai kami. Haleluya. Kami tenang bersamamu Tuhan. Kami tak takut bahaya, sebab Kau beserta kami Tuhan. Terima Kau kasih Allah Tuhan. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekian Ramaya 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penjagaanmu sempurna atas kami Tuhan. Jesus. Oh, Sekian Ramaya haleluya. Ramaya 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 Ramaya. Sekian Ramaya 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 Sekian Ramaya 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 Ramaya. Terima kasih Tuhan.
Ramaya 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 Ramase. Sekia Ramaya 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 Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Sekia Ramaya 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 Ramase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kalau pagi hari ini kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami naikkan ya Tuhan setiap pujian kami, ucapan syukur kami ya Tuhan padamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik ya Tuhan dalam hidup kami. Ya Yesus. Pengaturan-Mu ya Tuhan sempurna ya Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami ya Tuhan untuk kami boleh terus mengucap syukur dalam segala hal lewat setiap apa yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ini semua untuk mendewasakan iman kami. Mari Tuhan biar iman kami boleh terus bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang teguhkan setiap iman kami ya Tuhan. Amen, Biar mata kami boleh terus memandang kepadamu, memandang bahwa segala apa yang kami alami ya Tuhan semuanya atas seizin-Mu, dan Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Engkau Allah yang setia, Allah yang terus akan memimpin setiap langkah kehidupan kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan saat ini kami mau siapkan hati kami, biar Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu buat setiap kami semua, biar setiap benih-benih firman yang ditaburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing. Berikan kami telinga yang peka akan Engkau, yang boleh terus mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman saudara ya. Kita lanjutkan lagi tentang perjalanan Paulus di kota Filipi saudara ya. Perjalanan yang penuh dengan penyertaan dan mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Kerja buat Tuhan selalu sungguh manis saudara. Pagi ini kita akan sama-sama lihat satu judul saudara ya. Yaitu mengapa Paulus tidak buru-buru lari keluar penjara, saudara ya. Setelah terjadi gempa bumi itu, ternyata Alkitab mencatat Paulus dan Silas ini tetap tenang, saudara ya. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan sama-sama, mereka tetap tenang tinggal di dalam penjara, saudara. Mengapa? Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 26 dan 27, saudara. 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah sama-sama merenungkan, membaca bagaimana Paulus dan Silas ini ditangkap, saudara ya. Dan kemudian atas perintah para penguasa, Paulus dan Silas ini ditempatkan di ruang penjara yang paling tengah. Artinya apa? Artinya ini dengan penjagaan yang penuh, saudara ya, dengan penjagaan yang ketat. Dianggap ini masalah atau penjahat yang paling mengerikan, mungkin seperti itu, saudara ya. Dan apa artinya? Kalau sampai lepas, maka berarti kepala penjara harus bertanggung jawab, saudara. Dan kita sudah membaca, kita mungkin sudah pernah membaca, saudara mungkin sudah membaca dalam Kisah Rasul, bagaimana di zaman itu, saudara ya, kalau ada yang lepas, itu berarti kepala penjaranya bisa dibunuh, saudara ya. Seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 12. Sebab itu ketika terjadi gempa bumi, pintu-pintu terbuka, dan kemudian kepala penjara ini sudah tahu, saudara ya, bahwa tamat riwayat saya. Artinya apa? Saya pasti akan dibunuh. Mengapa? Karena penjahat-penjahat bahkan yang di ruang tengah pun itu sudah lepas, berarti saya mati, saudara ya. Meskipun itu gara-gara gempa bumi, saudara. Zaman itu
begitu keras, saudara ya, begitu mengerikan. Kepala penjaranya bisa dibunuh oleh pemimpin-pemimpin penguasa kota. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dalam ayat berikutnya, ayat 28, dikatakan begini. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Paulus tahu betul, saudara, kalau dia lari keluar, maka artinya apa? Kepala penjara ini akan dibunuh, saudara ya. Sebab itu ternyata Paulus dan Silas ingat, dan dalam pimpinan Tuhan mereka tetap tenang tinggal di penjara sekalipun belenggu terbuka, pintu terbuka, saudara ya, gempa bumi hebat. Mereka tidak buru-buru keluar karena mereka bergerak dalam pimpinan Tuhan. Sehingga ayat 29 mencatat, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Saudara, ayat ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ini begitu dalam artinya, saudara ya. Kepala penjara ini seakan-akan berterima kasih. Kamu ini sebetulnya bisa lari. Kok tidak mau lari? Kenapa? Kamu ini sebetulnya bisa membebaskan diri. Tetapi mengapa kamu tetap tinggal di sini? Supaya aku bisa selamat, saudara ya. Ternyata kita belajar sesuatu, saudara. Kita mendengar atau kita sudah membaca kemarin bahwa Rasul Paulus dan Silas ini memuji-muji Tuhan, saudara ya. Seorang pemuji dan penyembah itu ternyata akan merasakan dan mengalami ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan perkataan. Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan pintu penjara, membukakan belenggu-belenggu itu, dan ternyata Paulus dan Silas tetap tenang, saudara ya, di dalam penjara. Sehingga seakan-akan kepala penjara ingin mengatakan, tidak ada orang seperti kamu ini. Kepala penjara itu sampai tersungkur dengan gemetar, saudara ya. Mengapa? Karena Paulus dan Silas menunjukkan satu kualitas karakter ilahi, saudara ya, yang tidak dapat dijelaskan dengan perkataan, yang tidak dapat ditemukan di dunia ini, yang tidak dapat diajarkan oleh siapapun. Mungkin kalau orang dunia mengajarkan, kamu di penjara ada kesempatan lepas, ya lepaslah. Apalagi mereka di penjara bukan karena salah mereka, saudara ya. Tetapi apa yang terjadi? Paulus dan Silas tetap tinggal tenang dalam penjara, saudara. Kemudian dalam ayat yang ke-30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Bingung ini kepala penjaranya, saudara ya. Dia ini kepala penjara, ini Paulus dan Silas ternyata tidak melarikan diri, tetapi mungkin penjahat-penjahat yang lain ada yang lepas. Dia bingung sekali, saudara ya. Bagaimana supaya aku ini selamat, supaya tidak sampai dibunuh oleh penguasa kota. Ternyata, saudara, kalau misalnya Paulus dan Silas ini buru-buru melarikan diri, kepala penjara ini bisa betul-betul binasa, saudara ya. Tetapi ternyata Paulus dan Silas memutuskan untuk berdiam dalam hadirat surga. Supaya apa? Supaya kepala penjara ini selamat, saudara. Jadi mengapa Paulus dan Silas tidak buru-buru lari keluar ketika penjara itu digoncang gempa bumi, saudara? Karena Paulus dan Silas tahu bahwa ini kesempatan yang luar biasa untuk memberitakan kabar keselamatan kepada kepala penjara. Setelah itu karena kepala penjara bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat berikutnya dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ini luar biasa, saudara ya. Seorang pemuji dan penyembah ini ternyata bisa menghargai, bisa peka, bisa celik akan apa? Momen ilahi untuk memberitakan kabar keselamatan. Seharusnya mereka bisa melarikan diri, saudara ya. Mengutamakan kepentingan dirinya sendiri bisa saja. Dan mungkin orang akan menganggap ya masih sah-sah saja, saudara. Namanya ada gempa mau lari kan ya normal. Tetapi saudara, ternyata Paulus dan Silas ini lebih peka, saudara ya, daripada apa yang orang dunia itu mungkin mengerti, saudara. Paulus dan Silas tahu ini gempa bumi, ini bukan gempa bumi biasa. Dan ini menjadi kesempatan untuk apa? Memberitakan kabar keselamatan. Lukas pasal 13, Lukas pasal 21 mengingatkan kepada kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara ya. Kerja buat Tuhan selalu manise. Dan kerja buat Tuhan itu ternyata kalau kita celi, kalau kita peka, saudara, ada begitu banyak kesempatan
Lukas 21 berkata begini, tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Cocok saudara. Seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi perhatikan ayat 13. Hal itu, sekali lagi, hal itu, apa artinya hal itu? Segala kesulitan, penjara, segala kesesakan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kalau mungkin hari-hari ini saudara mengalami kesesakan, saudara mengalami masalah, mengalami serangan saudara. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita yang mau bekerja di ladangnya Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, Tuhan, memang saat ini aku dalam kesesakan, tapi Tuhan mau cari pekerja-pekerja dan kita bisa berdoa, apa Tuhan yang bisa saya kerjakan dalam situasi yang menyesakkan ini? Seorang pemuji penyembah, seorang yang rindu untuk kerja buat Tuhan, mereka akan dimampukan untuk melihat kesesakan menjadi kesempatan untuk bersaksi, saudara. Ayat 14, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Paulus dan Silas tidak ribut cepat-cepat lari keluar, saudara ya. Ternyata mereka tahu ini bisa menjadi momen yang tepat untuk memberitakan kabar keselamatan kepada kepala penjara. Kembali lagi saudara ke ayat 33, di sana dikatakan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kepala penjara yang sebelumnya hendak bunuh diri, saudara ya, ternyata sekarang berubah. Dia selamat, dia dibaptis, seisi rumahnya dibaptis. Bahkan ayat ini mengatakan dia sangat bergembira. Karena apa? Dia dan seisi rumahnya percaya kepada Allah. Coba bayangkan saudara, kalau tadi seandainya Paulus dan Silas begitu egois saudara ya, langsung lari keluar, kesempatan ini penjara terbuka, apa yang terjadi? Mungkin kita tahu ceritanya, kita bisa membayangkan kepala penjara ini bunuh diri, masuk neraka saudara ya. Tetapi apa yang terjadi? Paulus dan Silas tetap tenang, tidak buru-buru lari keluar. Mereka terus berdoa, Tuhan apa yang bisa dikerjakan dalam situasi ini? Tuhan mau kita kerjakan apa? Dan saya percaya, kita percaya Tuhan ingatkan Paulus dan Silas, tunggu kepala penjara. Tunggu kepala penjara. Mungkin Tuhan ingatkan ada sesuatu yang engkau bisa kerjakan buat kepala penjara. Sebab itu Paulus dan Silas duduk tenang saudara ya. Tetap di ruang penjara yang paling tengah. Sehingga apa yang terjadi? Kepala penjara ini sekeluarga selamat. Haleluya. Inilah saudara, kerja buat Tuhan. Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan mencelikkan kegerakan yang besar di Filipi terjadi dari momen-momen seperti ini saudara ya. Kalau mungkin kita sedang mengalami kesesakan hari-hari ini, mari saudara kita berdoa, bertanya-tanya kepada Tuhan. Apa Tuhan yang bisa dikerjakan? Kesempatan apa? Momen ilahi apa yang Tuhan mau tunjukkan? Biar kita terus bertanya-tanya, tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja, tetapi biar kita mau sama-sama berpikir apa yang Tuhan mau untuk kita sama-sama kerjakan. Dan sungguh indah, Tuhan punya banyak kerja, ada banyak kerja kalau mau. Sebagai ayat penutup saudara, mari kita sama-sama baca dalam Filipi 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat-ayat ini mengingatkan biar kita semua anak-anak Tuhan jangan egois. Jangan hanya mencari kepentingan sendiri, tetapi biar kita terus bertanya-tanya pada Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Apa yang bisa saya perbuat supaya lebih banyak lagi orang selamat? Apa yang bisa dikerjakan supaya lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan? Dan ternyata kita belajar dari Paulus dan Silas pagi ini, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kepala penjara. Mari kita sama-sama baca ayat ini, kita aminkan dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau lagi pagi ini kami boleh sama-sama mendapat kesempatan untuk berdoa pagi bersama, memuji, menyembah Engkau, mengawali hari kami bersama dengan Engkau, dan kami berdoa biar kami semua menjadi pemuji penyembah yang sejati, yang tetap tenang tinggal dalam hadirat-Mu, yang terus bertanya-tanya akan Engkau, menghargai setiap momen, setiap kesempatan ilahi yang Tuhan mau tunjukkan pada kami dan Tuhan mau untuk kami kerjakan. Mari Tuhan tolong kami semua, biar kami menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang peka, yang celik Tuhan akan setiap kesempatan berkat rohani yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami semua Tuhan, biar kami tidak egois Tuhan, biar kami tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kami saja, tapi biar kami terus memandang kepada Engkau, biar kami terus memperhatikan Tuhan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Biar Tuhan mata kami tertuju kepadamu, biar kami merindukan apa yang Engkau rindukan. Lebih banyak lagi orang diselamatkan, lebih banyak lagi orang datang kepada Engkau. Mari Tuhan tolong kami semua. Dan kami berdoa pagi ini, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, mengajari, mengingatkan kami, biar kami terus menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, lagi kami mau sama-sama berdoa syafaat. Tolong kami, biar kami punya hati seperti hati-Mu, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini lagi kami mau sama-sama berdoa. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita mau doa sama-sama. Juga kalau mungkin saudara tahu ada yang sedang terbaring sakit, mungkin ada di rumah sakit, mungkin dalam pemulihan, dalam pengobatan, mari kita doakan sama-sama. Sebutkan mereka dalam doamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau sama-sama menyatukan hati kami. Yesus. Kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan. Sekalipun terpisah dengan jarak, waktu, dan tempat. Tapi kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi persekutuan roh kami. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kuasa-Mu nyata di antara kami pagi ini. Dan kami mau sama-sama berseru pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami berdoa, teringat buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik Tuhan. Buat mereka yang sedang mengalami, yang sedang mengatasi masalah-masalah di tempat kerja, di kantornya. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang bergumul dalam bisnis usahanya, dalam keuangannya. Kami teringat buat mereka yang sedang membutuhkan visa. Juga buat mereka Tuhan yang sedang mengurus surat-surat penting yang dibutuhkan. Juga buat mereka yang sedang bergumul merindukan memiliki anak. Buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Dan apapun yang sedang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau sama-sama bersatu hati, berseru, berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kami semua. Biar kami terus memandang kepada Engkau. Kami mau menanti-nantikan Engkau. Kami mau berharap kepada Engkau saja. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini. Buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak,
mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih yang dari surga melimpah-limpah, pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh anugerah melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Tuhan, pakai setiap kami untuk boleh jadi pemersatu, jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami juga berdoa bagi gerejamu Tuhan, setiap gereja lokal di mana Engkau sudah menempatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus tertanam dengan betul, kami mau tetap setia, terus beribadah setia Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau setia beribadah, kami mau setia melayani Engkau. Berkati gerejamu, berkati pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hambamu yang melayani, juga setiap kami jemaatmu Tuhan, biar kami semua terus bergandengan tangan, bersatu hati, melakukan kehendak-Mu, biar lebih banyak orang lagi mengenal akan Engkau, percaya kepada Engkau. Kami mau Tuhan terus sama-sama menggenapkan amanat agung-Mu. Pakai kami semua Tuhan, biar nama-Mu saja yang terus ditinggikan, dan kami percaya Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Biar Engkau yang terus makin bertambah-tambah, kami yang makin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, tugas-tugas akhir, juga setiap keputusan yang mungkin harus diambil hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya.